Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Gila, bener. Amerika minta Indonesia hapus JPN dan QRIS, ancaman serius buat kedaulatan digital kita. Guys, ada kabar super penting yang lagi rame dan bikin deg-degan. Jadi gini, hasil negosiasi antara Indonesia sama Amerika Serikat kemarin ternyata malah bikin posisi kita genting banget, terutama di sektor keuangan digital. Kenapa? Karena ternyata Amerika minta 2 sistem pembayaran digital andalan Indonesia dicabut. Gila nggak tuh? Kalau permintaan ini sampai dipenuhi, Indonesia bisa kehilangan kontrol penuh atas sistem pembayaran dalam negeri. Akibatnya, kita bisa balik lagi tergantung sama pemain luar, khususnya fintech asing kayak Visa dan Mastercard. Wah, ini sih udah kayak mundur ke zaman batu digital. Apa sih 2 sistem yang dimaksud? Pertama, ada GPN alias Gerbang Pembayaran Nasional. Kedua, QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Kedua, sistem ini tuh buatan dalam negeri yang udah jadi tulang punggung transaksi digital di Indonesia. JPN, Visa Mastercard-nya Indonesia. JPN itu ibaratnya Visa atau Mastercard-nya versi lokal. Sistem ini dikembangkan sama Bank Indonesia buat nyatuin infrastruktur pembayaran domestik. Artinya, semua transaksi lokal bisa diproses lewat jaringan dalam negeri. Keuntungannya, duit dari biaya transaksi masuk ke kas negara, bukan ke luar negeri. Nah, masalahnya, Amerika nggak suka nih. Sejak JPN diluncurin tahun 2017, mereka udah ngerasa terancam karena Indonesia jadi makin mandiri. Mereka bahkan pernah ngancam bakal cabut fasilitas GSP, Generalized System of Preferences, buat Visa dan Mastercard kalau kita maksa terusin GPN. Sekarang, ancaman itu muncul lagi dalam negosiasi. Padahal guys, data terbaru nunjukin kalau nilai transaksi kartu di Indonesia bisa tembus 984 triliun rupiah, sekitar 621 miliar dolar, di 2025 dan bisa naik jadi 1.379 triliun rupiah, sekitar 87 miliar dolar, di 2029. Coba bayangin kalau itu semua harus ngasih fee ke fintech asing. Rugi bandar. Kalau JPN dihapus, efek dominonya parah. Bank dan fintech lokal bisa kehilangan cuan gede. Ekosistem digital kayak e-wallet, payment gateway, Tokopedia, Shopee, bank digital, Jago, Digibank, Neo, bakal kena getahnya. Program bantuan pemerintah kayak Kartu Prakerja dan BLT juga bisa terganggu karena infrastruktur pembayarannya jadi asing punya. QRIS, si kode QR sakti yang menyatukan. Satu lagi yang kena incaran adalah QRIS. Indonesia lagi-lagi jadi sorotan dunia, tapi bukan karena drakor atau artis TikTok, tapi karena sistem keuangan digital kita. Yap, QRIS alias Quick Response Code Indonesian Standard jadi pembicaraan panas sampai bikin Amerika Serikat garuk-garuk kepala. Kok bisa? Ini standar kode QR nasional yang bikin kita bisa bayar di mana-mana, cukup pakai satu aplikasi. Nggak ribet, nggak harus ganti-ganti QR. Bahkan warteg sampai UMKM udah banyak yang pakai sistem ini. Bayangin kalau QRIS dihapus. Kacau balau sistemnya. QRIS bikin transaksi digital jadi makin gampang dan murah buat rakyat kecil. Dan ini juga bentuk kedaulatan digital yang harus kita pertahankan. Tapi ya gitu deh, Amerika pengen kita balik lagi ke sistem mereka, biar transaksi digital kita dipantau lewat platform mereka. QRIS, si kecil yang bikin Amerika kepanasan, ancaman serius buat Visa Mastercard. Jadi ceritanya begini, QRIS tuh bukan sekadar kode QR buat bayar-bayar di warung atau coffee shop doang. Ini tuh sistem keuangan digital yang super revolusioner. Bahkan Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang ngedevelop dan ngegunain sistem pembayaran berbasis QR kayak gini. Gokil nggak tuh? Sekarang, QRIS udah go internasional guys. Udah dipakai di negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Bahkan, Indonesia juga udah jalin kerja sama-sama negara di luar ASEAN kayak Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sampai Jepang. Makin melejit kan? Di Indonesia sendiri, pengguna QRIS makin menggila jumlahnya. Bayangin aja, di kuartal ketiga tahun 2024, jumlah pengguna QRIS udah tembus 53,3 juta orang dengan total transaksi mencapai 188 triliun rupiah.
Itu belum termasuk awal tahun 2025 loh, yang cuma di bulan Januari aja, nilai transaksinya udah nyentuh 80 triliun rupiah. Buset! Coba deh lo pikir, kalau kris dipakai juga di luar negeri, Indonesia bisa dapat cuan gede karena setiap transaksi itu bakal nyumbang fee ke sistem keuangan kita. Ini ibaratnya durian runtuh, tinggal ngumpulin aja hasilnya. Visa dan Mastercard, was-was nggak bisa tidur. Nah, disinilah muncul dramanya. Amerika Serikat ngerasa gerah sama kehadiran kris. Kenapa? Karena QRIS bisa jadi saingan serius buat Visa dan Mastercard, dua raksasa pembayaran dari negeri Paman Sam itu. QRIS lebih simple, lebih efisien, dan jauh lebih fleksibel. Coba bandingin deh. QRIS itu bisa jadi alat transaksi sekaligus dompet digital, sedangkan Visa dan Mastercard cuma bisa dipakai buat transaksi doang. Selain itu, QRIS nyambung ke banyak platform kayak e-wallet, mobile banking, bahkan fintech. Nggak kayak Visa dan Mastercard yang masih bergantung banget sama kartu fisik. Belum lagi soal biaya transaksi, QRIS lebih murah. Dan yang paling penting, QRIS itu nggak otoriter. Negara lain bisa integrasi sistemnya tanpa harus tunduk sama sistem pembayaran Indonesia. Contohnya, Malaysia punya sistem pembayaran sendiri yang namanya MAPS. QRIS tinggal nyambungin doang, nggak perlu maksa pakai sistem kita. Keren kan? Satu kawasan, banyak sistem tapi bisa nyambung. Di Asia Tenggara sekarang emang udah mulai kelihatan arah integrasi sistem pembayaran. Indonesia punya GPN, Malaysia punya MAPS, Thailand punya PromptPay, Vietnam punya Napas, Filipina pakai InstaPay, dan Singapura punya Nets. Semua sistem ini bisa dikonekin ke QRIS. Jadi meskipun tiap negara punya sistem masing-masing, QRIS tetap bisa jadi jembatan. Sedangkan kalau pakai sistem dari Amerika, lu harus ikut aturan main mereka. Negara-negara yang pengen proteksi data transaksi mereka, mau nggak mau harus bikin sistem sendiri buat ngelawan dominasi Visa Mastercard. Dan inilah yang bikin Amerika makin tegang. Jangan lupa, Cina pelopornya. Ngomongin QR Code buat pembayaran, kita harus akui Cina tuh pelopornya. Mereka udah mulai dari 2010. India nyusul di 2016, dan Indonesia mulai di 2019. Tapi sekarang, QRIS kita makin cepat berkembang. Cina bahkan udah bikin mata uang digital sendiri, namanya AsianMe, Digital RMB, sejak 2021. Sampai pertengahan 2024, total transaksi mereka pakai RMB digital udah tembus 7,3 triliun dolar, alias sekitar 123 triliun rupiah dari 180 juta pengguna. Mind blowing. Dengan QRIS yang udah menyebar di Asia Tenggara, bisa jadi ini jalan masuk buat mata uang digital Cina menguasai perdagangan dunia. Apalagi kalau mereka push lebih keras. Lu tahu nggak sih, Asia Tenggara dan Timur Tengah aja udah nyumbang 38% perdagangan global. Jadi kebayang nggak kalau Cina makin nancap gas? Kok bisa kita nurut sama Amerika? Masalahnya, Indonesia nggak punya posisi tawar sekuat itu di mata Amerika. Mereka bisa ngancem pakai tarif dagang atau cabut fasilitas dagang. Contohnya, dulu Trump pernah maksa Indonesia buat negosiasi dengan cara ancam tarif. Dan banyak permintaan dari mereka itu sebenarnya lebih nguntungin mereka ketimbang kita. Padahal, GPN dan QRIS ini dibangun dengan tujuan mulia, biar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri di ranah keuangan digital. Dan ini bukan proyek ecek-ecek loh. Presiden Jokowi sendiri yang ngegas proyek ini sejak 2017. Masa iya sekarang kita tinggalin cuma gara-gara tekanan asing? GPN dan QRIS itu soal kedaulatan digital. Jangan salah, GPN dan QRIS bukan cuma soal ngelancar-lancar bayar kopi di kafe. Ini tentang kedaulatan ekonomi digital. Kalau Indonesia nurut sama tekanan Amerika buat ngehapus QRIS, itu sama aja kayak nyerahin kendali ekonomi kita ke negara lain. Gak cuma rugi cuan triliunan, tapi kita juga kehilangan posisi strategis dalam geopolitik digital dunia. Makanya, Indonesia wajib banget mempertahankan GPN dan QRIS. Malah bukan cuma dipertahanin, tapi juga harus kita dorong biar makin banyak negara yang pakai QRIS. Semakin banyak yang pakai, makin gede pengaruh Indonesia secara global. Ujung-ujungnya, pemasukan negara makin gede juga. Win-win banget kan? Haruskah kita menghapus atau mempertahankan? Jawabannya, jelas pertahankan. Ini soal kedaulatan ekonomi digital. Kalau kita lepas dua sistem ini, artinya kita ngasih lagi kendali transaksi keuangan kita ke negara lain. Kita udah kerja keras bangun sistem sendiri, masa iya sekarang dibongkar lagi? Lagian, walaupun GPN masih bersifat lokal dan kita emang masih pakai Visa dan Mastercard buat transaksi internasional, tapi setidaknya kita udah punya fondasi kuat buat transaksi dalam negeri.
Itu aja udah ngurangin ketergantungan dan nambah pemasukan negara. Guys, zaman sekarang bentuk penjajahan tuh nggak harus pakai senjata. Cukup dengan kuasain sistem keuangan digital, mereka udah bisa atur arah ekonomi negara kita. Makanya, kita harus waspada dan bersatu buat jaga GPN dan QRIS. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal kedaulatan dan masa depan ekonomi bangsa. Kita harus berani bilang no kalau ada tekanan dari luar, yang ujung-ujungnya cuma ngerugiin rakyat kita sendiri. Jadi, yuk dukung sistem pembayaran buatan anak bangsa. Jangan sampai kita jadi tamu di negeri sendiri. Kalau kamu setuju, jangan lupa share video ini biar makin banyak yang melek soal pentingnya kedaulatan digital Indonesia.